Saya pernah mengadakan sekali waktu acara open house biasa ya, open house biasa di kantor kita, di kantor yang beli barang-barang secondary. Itu ngantri di tempat kita di kantor sampai yang namanya rebutan itu sampai saya lihat sampai bengong, belum pernah lihat. Halo, apa kabar RB People? Hari ini kita ketemu lagi. Tamu hari ini tuh super spesial karena orang ini tuh wow, famous sekali dan saya beruntung orang ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Siapakah dia? Please welcome Stefanus. Mas Stef, apa kabar? Baik, luar biasa, Ko Andi. Thank you for coming ya kok. Sama-sama. Waktunya nih. Ini orang yang sangat super sibuk di Kota Bandung. Khusus buat Ko Andi. Aduh, thank you. Kok kita kan ngobrol-ngobrol nyantai aja kok. Iya. Teman-teman, Ko Stef kalau dilihat dari rambut tentu kan tahu kan siapa yang lebih muda, siapa yang lebih tua. Tapi kita tidak membicarakan tentang itu. Yang kita mau mencoba mencari tahu tentang Ko Stef adalah wisdomnya dia. Kok emang lu udah berapa lama kok di properti kok? Masih baru, Ko Andi. Masa teenager, 17 tahun. Wow, 17 tahun. Berarti masuk tahun kapan kok? Berarti sekarang 2022 ya. 17 tahun yang lalu 2005 ya, betul. Wow, 2005 udah masuk di properti kok. Sudah masuk di properti. Saya start awal dari marketing. Oh ya? Dari marketing. Oh ya, marketing apa? Marketing di properti. Properti. Kalau sebelum di marketing di properti? Saya punya bisnis yang lain. Oh, nah udah itu Koko pindah ke properti. Jadi marketing. Iya, jadi marketing. Kenapa kok? Marketing awal dan sampai sekarang belum pernah pindah. Di satu bendera itu terus. Di satu bendera terus. 17 tahun tetap stay di bendera itu. Betul. Luar biasa. Kok sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Koko di properti ya, kan Koko tadi sempat ngomong Koko dulu punya bisnis lain. Iya. Kemudian bisnis itu masih ada nggak sekarang? Sudah nggak ada. Dan Koko ke properti beneran? Ke properti beneran. Sebenarnya dari bisnis itu sudah mulai kelihatan nggak bagus dan akhirnya ada temen yang membawa saya sekarang di properti. Oh, teman yang ada sekarang ini? Ngajakin dulu pertama kali adalah di MLM. Oh, sempat ke multi level dulu? Iya, saya di multi level. Nggak tahu mungkin karena jiwa saya marketing ya. Masuk di multi level baru juga 2 bulan, posisi udah cukup bagus. Wow. Jadi dari sana mungkin dia ngelihat, akhirnya saya diajak join masuk di properti. Nah teman-teman, nanti kita akan korek Ko Stef. Ko Stef menarik banget dari marketing jadi shareholder, jadi owner itu wow luar biasa sekali kok. Tapi kita mau ngomongin waktu marketingnya kok ya. Iya. Kok waktu marketing berapa lama kok? Marketing ada kali sekitar 6-7 tahun. Lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Di brand yang itu ya kok? Di brand itu. Oh. Di brandnya boleh sebutin aja lah, nggak apa-apa kok. Sama Expro. Sekarang jadi Century. Iya. Waktu itu Expro lagi rame ya kok? Awal-awal. Pas Koko masuk. Waktu saya masuk sih belum begitu. Belum. Saya masuk di 1 tahun pertama itu perjuangannya cukup berat ya. Memang begitu masuk saya nggak tahu dunia properti sama sekali. Oh no. Meskipun diajak tapi nggak ada gambaran tentang properti. Nggak ada sama sekali. Jadi apa motivasinya dong kok? Waktu itu karena teman yang ngajakin, terus saya dekat dengan dia, terus dia bilang wah ini pasti bagus dan sebagainya gitu kan, penghasilannya cukup tinggi dan sebagainya. Dan betul waktu saya masuk itu 3 bulan, masuk baru closing. Wah, hebat. Dan langsung closingnya yang tertinggi pada saat itu di kantor. Wow. Masih ingat kok? Masih. Lagi itu di angka 2005 itu sekitar 2,7 tuh sekarang berarti mungkin sudah sekitar 9-10 M lah ya. Wow. Waktu itu orang baru nggak ngerti apa-apa bisa jual segitu? Iya. Gimana kok?
Ya, caranya waktu itu? waktu itu kita dibimbing, saya dibimbing langsung sama teman saya. Kemudian saya lakukan adalah branding atas properti itu. Kemudian kita open house kan. Oh, oke. Nah, dari situ kita dapat klien, akhirnya closing. Oh. Tapi perjuangan nggak semudah itu. Oh, ada ceritanya. Ada. Dapat kliennya mah dari open house. Dari open house sudah beres, closing dan sebagainya udah. 9 bulan saya nggak closing lagi kok Andi. Oh ya? Puasa kok. Kenapa? Melahirkan? Puasa. Cuti hamil? Salah perhitungan. Karena dari klien ini saya anggap ini klien VIP. Karena memang orangnya cukup bagus, brandingnya kalau saya sebutin A gitu, semua udah pasti tahu di bidang kuliner. Saya fokus dengan dia terus, keliling, cari sampai ke Cirebon, Sumedang, Sukabumi, sana gitu. Nah, hampir 9 bulan itu saya fokus di situ dengan orang itu. Ternyata permintaannya cukup banyak dan akhirnya nggak banyak closing. Sampai 9 bulan, terus saya pikir ini udah waktunya introspeksi. Sudah hampir nggak kuat waktu itu malahan. Nah, jadi Koko tuh closing sama si A 3 bulan, terus Koko mencarikan barang buat dia selama 9 bulan, tapi hasilnya zonk. Gimana perasaan lu kok? Kan duit juga makin menipis kali komisinya. Betul. Makanya itu hampir buat saya mundur. Mundur dari properti. Oh ya? Iya. Karena kehabisan peluru. Kehabisan peluru juga, kemudian juga saya pikir nggak semudah seperti orang ngomong bakal gitu ya. Closing terus. Iya. Kemudian saat itu saya mulai introspeksi deh, mau apa yang dilakukan. Kemudian di program kantor waktu itu mulai fokus menyampaikan, yuk kita fokus deh di per wilayah atau per unitnya apa gitu. Saya ambil lagi itu per wilayah. Saya ambil wilayah selatan, kemudian di Singgasana, Mekarwangi, Batu Nunggal, 3 tempat itu. Dan mungkin memang momentum ya itu yang kita nggak bisa hilangkan. Jadi di momentum itu begitu saya pindah dalam waktu 2 bulan closingnya cukup tinggi. Oh ya? Iya. Dalam waktu 2 bulan memang Singgasana, Mekarwangi, rame itu banget. Batu Nunggal, 1 bulan itu mungkin kalau transaksi sekitar pribadi 20 unit itu paling sedikit lah. Sebulan 20? Dan kok. Iya waktu itu. Iya, tahun berapa itu berarti kok? Berarti sekitar 2010-an lah ya. Pas properti lagi rame-ramenya. Iya betul. Itu wah booming. Yang namanya kita belum tahu kenaikan, biasa properti kan setiap tahun di review, harga pun naik berapa gitu ya. Wah itu di Singgasana itu dari per bulan naik, per minggu, per 3 hari naik. Masa? Betul. Pada masa itu? Masa itu. Bahkan dari situlah saya melihat memang orang kalau mau fokus dan tetap gak patah semangat, ya pasti bisa gitu. Akhirnya saya fokus memang di situ. Dan mungkin dulu juga kantor properti juga nggak begitu banyak ya. Kemudian kita koneksi satu dengan yang lain, orang-orang yang dulu itu kalau misalkan mau cari, oh Batu Nunggal, udahlah cari ke Costa Stefanus saja. Ada itu. Ya. Hebat ya kok. Wow, saya speechless sih. Sebulan 20, wih. Satu orang. Iya. Harga berapa itu kok? Waktu itu sih marketing saya, bukan marketing, saya masih belum jadi principal. Masih marketing? Masih jadi marketing. Total gitu dengan satu tim, kita tuh ada satu tim ya, lagi juga ada beberapa tim kan. Satu tim kurang lebih ada 15 orangan. Jadi satu unitnya kira-kira harganya range-nya berapa? Mulai dari 900 sampai 2M. Oh, wih, saya lagi ngitung komisinya kok. Sebulan itu lumayan ya. Itu di 2010 Koko masih jadi marketing kan? Iya, betul. Tapi udah pegang tim berarti? Ada tim. Tapi Koko udah lead tim? Belum? Belum. Masih part of timnya? Iya, betul. Oke. Nah kok Koko di masa itu emang properti lagi rame-ramenya banget atau emang kantor lu lagi keren-kerennya banget waktu itu momentumnya? Propertinya lagi itu juga memang lagi puncaknya di daerah selatan. Singgasana, Batu Nunggal, Mekarwangi. Dan sekarang belum kembali lagi kan puncak itu kan? Belum, jauh sekali. Walaupun memang ada beberapa wilayah seperti di barat dan di timur, tapi masih ini. Oh, selatan segila itu barat? Ya, posisi barat yang ramai sekarang pun masih ramai selatan kan? Masih ya, betul. Saya pernah mengadakan sekali waktu acara open house biasa ya, open house biasa.
di kantor kita, di kantor yang beli barang-barang secondary, itu ngantri di tempat kita di kantor. Sampai yang namanya rebutan, itu sampai saya lihat sampai bengong, belum pernah lihat seperti Masa itu. kok Betul. secondary market? Iya, secondary market. Sampai bilang begini, maksudnya secondary market itu bukan barang secondary yang bekas second betul-betul ya. Ini developer kecil bangun gitu kan, lagi pada bangun, terus di kantor itu sampai rebutan. Saya masih ingat itu kejadian yang nggak bisa saya lupa. Satu orang klien rebutan unit sambil, kamu mau ambil nggak? Kalau nggak mau ambil, saya ambil. Di depan saya di kantor itu itu udah beberapa orang. Segitunya. Sampai seperti itu. Wah. 2010 itu kok. Iya. Dan saya belum nemuin lagi sampai sekarang. Yang kayak begitunya. Kayak begitu, betul. Wow, seru, luar biasa. Kok berarti Koko berkarir sebagai marketing berapa tahun kok? Sekitar 5 tahun. 5-6 tahun lah. Ya. 5-6 tahun. Ya. Di brand yang sama. Ini tipikal cowok setia di brand yang sama. Kok tadi kan lu tadi cerita nemuin momentum kayak gitu yang happy belum lah, rame-ramenya belum pernah ketemu lagi sekarang kok. Betul. Selama Koko berkarir jadi agent properti, yang sedihnya ada nggak sih kok? Kan tadi kan cerita happy terus. Yang sedihnya ada nggak kok? Ada yang sedihnya. Yang paling parah yang menyakitkan hati seorang Stefanus? Ada. Saya orangnya jarang marah. Di kantor pun jarang marah. Saya ke klien juga saya sangat hargai ya. Tapi pernah satu kali, karena itu prinsip udah menyinggung hal-hal yang buat saya nggak baik. Saya pernah usir klien dari kantor saya. Wah, serius kok? Serius. Saya usir karena itu udah etikanya sudah nggak bagus. Dia beli unit rumah, kemudian. Oh, tapi beli? Sudah beli, komplain terus-menerus atas rumah yang dibeli itu dan menekannya kepada kita. Sedangkan kalau kita kan memang nggak tahu tentang teknikal pembangunan. Terus sekarang sudah pakai 2 tahun, kemudian pakai sekian lama, tentu kan ada masanya kan rumah itu, betul. Ada yang begini, itu nuntut terus ke kita. Sekali kita ganti, 2 kali ganti. Elunya yang ganti? Ganti. Jadi atas penjualan rumah itu sebetulnya kita nggak dapat komisi. Kita buat beresin dia punya permintaan. Oh ya? Ya, sesudah kita bantu dia masih nuntut lagi dan menyebarkan sesuatu yang nggak bagus ke semua pelanggan. Lagi itu masih zamannya BlackBerry ya. Jadi disebarkan gini, terus udah gitu sama saya dibiarin aja. Sampai disebarkan. Gini, saya biarin aja lah. Saya pikir biarinlah orang lagi emosi. Tapi kayaknya dia nggak puas karena mungkin saya orangnya kan udahlah biarin, nggak usah terlalu dibantah, nanti juga akan ketahuan. Dia datang ke kantor, dia marah-marah. Saya lagi meeting, terus saya masih hadapi dengan biasa, dia nggak mau terima. Saya bilang, kamu keluar. Saya bentak, betul-betul bentak waktu itu. Di marketing kita di atas aja, dari meeting rame, di lantai 2 saya usir dia. Diam semua? Diam. Saya nggak bisa ngebayangin kalau Steph yang begini jadi marah. Ya karena kita ini kan bukan pegawai ya, kita kan konsultan, kita kan teman rekan gitu kan. Bukan 100% kita benar. Kalau kita masih sudah melakukan bagian kita dan masih seperti itu, kita kan harus tunjukin bahwa bukan tunjukin siapa gua. Ya, betul. Tapi tunjukin inilah kita tuh orang-orang profesional. Betul. Jadi happy-nya ada, sedihnya juga ada, tapi kalau ngelihat Ko Steph 17 tahun di properti kayaknya banyak happy-nya ya kok ya? Tadi cerita sama Pak Andi kan rumput tetangga lebih hijau ya. Ya, kita di properti itu kalau dibilangin happy karena banyak rekan, banyak teman, ketemu siapapun ya, dari semua kalangan ya. Kalau lagi sedihnya juga ada lah ya, udah capek-capek nggak jadi, terus tim kitanya pada lesu, terus 1 bulan nggak ada penghasilan juga kan, gimana gitu kan. Ya gimana kita bisa menghadapi hal itu dengan perspektif selalu positif, ya kita bisa menghadapi semuanya itu. Nah teman-teman, itu Stefanus versi 1.0. Sekarang kita akan masuk ke Stefanus versi 2.0. Kita akan tanya, kok lu bisa ya dari seorang marketing tiba-tiba jadi pemilik agensi itu? Itu gila loh kok. Kok bisa kok? Gimana ceritanya tuh kok? Rekan saya yang bawa masuk saya di Expro ini mungkin lihat saya punya tindak tanduknya ya. Jualannya banyak gitu. Jualannya banyak, terus
mungkin saya punya tipikal, dia ngelihat mungkin oh bisa mimpin juga, leadership-nya oke. Gitu kan. Sampai terakhir dia tuh memutuskan untuk keluar dari shareholder karena memang ada sesuatu harus yang diurus dan nggak bisa apa-apa gitu. Terus dia hanya bilang, Coach Steph, udahlah sekarang naik ya jadi owner gitu ya. Saya bilang nggak mau ah. Terus saya bilang lebih enjoy di Jadi marketing, duitnya lebih gede. Ya setuju. Ya kan. Ini pusing nanti Tanggung ngurusin. jawabnya hanya dompet sendiri kok. Iya. Kalau tim kan beda. Oke. Terus saya bilang nggak mau ah. Terus dia bilang harus kok. Dia terus nego dengan saya sampai dia bilang saya maunya tetap sama itu apa shareholder itu dimiliki sama Coach Steph. Saya nggak mau sama yang lain. Saya sampai buat banyak reason untuk nolak itu. Oh kok lu nggak langsung terima? Wah kesempatan ini the right time. Enggak. Malah menolak. Oh, udah saya tolak tuh berapa kali. Why kok? Ya tadi saya bilang salah satunya saya udah enjoy jadi nggak pusing, saya udah nikmatin, saya penghasilan udah cukup tinggi, udah enak, ngapain saya harus ngurus-ngurus juga gitu kan. Dia bilang enggak, saya lihat ada potensi, lu udah punya kemampuan, dia bilang. Kalau lu nggak manfaatkan, lu akan bisa berkembang lebih besar. Lu dapat double income, dia bilang begitu. Jualan juga, dia bilang jualan juga, dapat juga nanti dari tim ya katanya. Saya bilang enggak ah, walaupun dihitung-hitung berapa sih? Oh dari sana juga kan nggak akan banyak seenakan saya jualan, karena kan kalau udah ngurusin kita nggak bisa concern jualan kan. Tapi dia tetap paksa saya untuk itu. Saya bilang sampai saya berbagai reason saya katakan ke dia. Gak punya duit deh. Gak mungkin lu gak punya duit. Sampai reason lu bilang gak punya duit untuk menolaknya kok. Wow. Dia bilang, dicicil. Gak mau. Dia mau cicil. Dicicil katanya. Cicil setahun saya bilang tuh. Mau gak? Oh pokoknya nawarin minta cicil setahun. Iya, pikir saya kan kalau setahun pasti gak akan mau kan. Iya. Gak apa-apa. Nanti harus kebentuk lagi tim, gua harus buatin lagi. Itu semua properti yang ada gua kasih ke lu katanya semuanya. Ya sudahlah, udah seperti itu karena dia kan ngebawa saya ya. Terus saya juga hubungan saya dengan dia cukup baik. Ya akhirnya saya terima dan dia mau. Saya pikir dalam 1 tahun dia mau terima juga. Ya sudahlah, saya coba aja. Ya. Berapa lama dia negosiasi akhirnya bisa meluluh lantakkan seorang Stefanus nih? Ada kali 3-5 bulan. Lama ya. Lama ya, jual mahal nih bapak satu ini. Enggak, enjoy karena lagi enjoy. Gitu properti lagi rame banget. Itu di masa properti lagi rame kan? Lagi rame. Karena waktu itu kan tol Cikampek baru dibuka, terus Purbalenyi kan dibuka. Nah itu yang bikin properti Bandung booming. Nah kok waktu masa lu jadi principal, itu Expro sempat growth kan? Kantor jadi banyak kan? Waktu itu ya betul. Sampai 9 kantor. Di masa itu 9 kantor? 9 kantor. Wow. Di barat, timur, utara, selatan, pusat kota, di beberapa titik ada. Mana aja kok Singgasana? Di Singgasana ada. Kebonjati. Kebonjati ada. Di Cimahi ada. Di utara ada. Utara Sari ya. Terus di timur juga ada. Di daerah Gatsu ya, nggak salah lupa. Wow. Banyak Seramai itu ya? Iya, seramai itu. Tapi memang ya itu satu pengalaman yang paling berharga. Dengan banyaknya kantor itu banyak juga yang diurus. Ya setuju. Maintenance-nya jadi banyak. Iya, kalau kitanya nggak siap-siap untuk menghadapi banyak hal, ya dampaknya saya juga akhirnya dari 9 kantor juga kan pada close waktu itu. Ya betul. Cuman Coach Steph orangnya kan energik. Nah teman-teman satu hari istri saya bilang ada orang mau lihat ruko. Ingat nggak kok? Ingat apa lupa nih? Namanya Stefanus Expro gitu. Siapa Stefanus gitu ya? Bayangan saya ya begitu. Tapi ketika ketemu, wow, lincah banget ini orang. Kok lu pernah lihat ruko gua kok? Yang di Gunung Batu, lupa ya kok? Itu pertama kali saya tahu yang namanya Stefanus. Oh iya. Tahu, ingat betul. Bayangan saya bukan itu kok. Bayangan saya Coach Stefanus bukan yang ini. Bayangan saya yang lain. Ternyata wah lincah banget teman-teman nih. Coach Steph emang energik sekali. Dan dalam beberapa waktu sesudah itu Coach Steph berubah menjadi Raja Premier ya kok. Ya dia jadi lead agent di Premier lumayan banyak kok. Banyak ya betul. Sampai saya di Bandung itu yang saya sering cerita itu mungkin cuma tinggal 2 hari. Oh ya? Di Bandung itu Sisanya? Sisanya
nggak tahu miliknya di mana tuh, ada di Pontianak, nanti ada di Papua, ada di Masa Medan. kok sampai ke Papua begitu? Iya betul. Saya pernah cuman bawa koper, pindah koper aja, pindah kota itu pernah seperti itu. Bahkan untuk presentasi lagi itu sama Pak Budi ya, prinsipal di sini. Kita baru turun dari main dari reward dari primary waktu itu ke cruise, cuman turun di pesawat langsung presentasi. Oh ya? Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya itu. Ya, Nggak capek kok? kalau pekerjaan dibilangin capek, kalau dipikir-pikir capek ya. Tapi ya karena dibuat enjoy, jadi kitanya nggak merasa capek gitu ya. Orang saya bisa berdiri stand terus di stage gitu 3 jam, nggak capek ya. Kalau dipikir-pikir sekarang, aduh capek ya, pikir 3 jam itu berdiri, itu Karena kok cuap-cuap. enjoy kali ya? Enjoy, betul. Kok seneng present, seneng itu gitu kan? Iya, betul. Terus satu kebahagiaan buat saya kalau saya jadi lead kantor-kantor yang di under saya, marketingnya itu mereka closing. Nah, itu yang buat saya happy gitu buat mereka. Kalau misalkan saya pernah adakan acara customer gathering, karena semua mungkin lihat Coach Stefanus gitu kan ya. Saya lagi presentasi di table ngebantuin marketing, di belakang saya ada 3-4 orang nungguin saya, nggak mau sama yang lain gitu ya. Iya, karena ini expertnya. Ya itu kesenangan lah, maksudnya happy ya. Dari sana saya lihat, wah ini jadi berkat seperti itu. Kok dalam satu masa lu pegang berapa proyek kok yang bersamaan? Paling banyak berapa banyak? Ada, saya tahu kapasitas kemampuan saya. Paling tinggi saya 6 project. 6 project. 6 itu dahsyat kok. Untuk main project primary, teman-teman bagi yang belum tahu primary itu waktu masa 2010-an tuh mainannya gathering, betul ya Pak? Iya. Customer gathering atau present ke tempat-tempat. Iya. Ini 6 project lumayan menyita waktu luar biasa loh. Ya, jadi kalau lebih dari sana, kita pun juga ada kayak di primary itu ya, misalkan dengan tipe yang sama, dengan wilayah yang sama, kita nggak mau terima. Jadi kita pun tetap fokus di project-project yang kita pegang gitu kan. Waktu itu sebetulnya basic saya itu betul-betul di secondary ya. Orang tuh taunya saya, apalagi yang di sekarang ini kantor-kantor yang baru di area B itu, mereka seperti Pak Handi, primary gitu ya. Padahal basic saya itu betul-betul di secondary. Aslinya mah? Asli secondary. Kondisi pernah yang nggak bagus di properti, yang secondary-nya betul-betul drop. Nah itu yang membuat change saya ke primary. Nah dari primary itu mungkin ngelihat orang-orang potensial marketnya bagus, terus kemudian juga pas dipegang sama kita juga bagus gitu kan ya. Akhirnya orang taunya saya di primary. Padahal sekarang kalau saya bilang saya udah banyak fokus di secondary lagi, orang-orang kok bisa sih dari primary ke secondary? Nah itu yang saya mau tanya kok. Ini saya tanya, kok udah menjawab sendiri. Saya tanya deh kok, biar kelihatan hostnya ada kerjaan. Kok saya 6 tahun di primary kok, dan saya menemukan primary dan secondary emang dua dunia yang sangat berbeda. Cara agent, cara jualan, cara negosiasinya beda banget kok. Nah kok lu pernah di dunia itu, dua dunia itu, beda nggak kok? Beda kan? Beda banget cara ini present, negosiasi juga beda banget kan kok? Beda. Ya kok. Nah tapi apa yang membuat lu bisa kok? Karena menurut saya nggak semua orang bisa di primary dan berhasil di secondary. Sama lah kebalikannya, di secondary berhasil, di primary berhasil lah kok, bukan jualan sekali-sekali. Nah, kalau kok saya kan tadi secondary-nya boom, primary-nya juga jangan ditanya. Nah, apa yang membuat lu bisa gitu kok? Kalau tadi Ko Handi awal-awal cerita tentang rambut putih antara saya sama Ko Handi. Oh, gitu ya. Tapi lebih muda saya kok. Oh, iya. Manusia itu harus punya inovasi ya. Saya liatin sekarang banyak hal orang-orang tuh pengennya yang nyaman ya, nyaman. Kalau buat saya segala sesuatu yang baru tuh membuat keluar saya dari zona nyaman. Ya, membuat kita keluar dari zona nyaman. Terus udah gitu, apa sih yang bisa dikerjakan di zona nggak nyaman? Kalau sekarang waktu kemarin di secondary, wah udah enak ini ya, gua penghasilan. Tapi begitu drop, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai saya change ke primary, saya liatin seperti apa waktu presentasi, susah-susah sampai orang dari mulai kayak baca berita gitu, sampai bisa berinovasi dan sebagainya.
saya pelajarin semuanya dulu. Jadi saya pikir, oh ini sudah zamannya primary. Kalau orang primary itu seperti apa ya? Mau present itu seperti apa? Terus bagaimana mau closingkan? Terus apa yang dikerjakan dari project-project yang gini, yang besar, apalagi kalau yang company-company developer yang nasional gitu ya, apa yang dikerjakan. Jadi buat saya ini memang pembelajaran gitu. Nah kemudian masuklah di sana belajar mengubah diri dari yang nyaman menjadi nggak nyaman. Gimana? Ya sekarang gimana menghadapi waktu kita kan kalau secondary lebih banyak one on one dengan klien gitu. Begitu sekali present ini kita menghadapi apa aja tuh. Betul. Yang pertama marketing. Waduh kalau marketing di primary kita bilang ya marketing itu kalau nggak cerewet bukan marketing. Pertanyaannya macam-macam terus saya sampai awal-awal bagaimana menghadapinya. Nah akhirnya dari sana apa yang sih yang perlu dipelajari? Ya kita produk knowledge-nya harus kuat. Tapi sempat gak nyaman kan kok merubah gitu? Sempat gak nyaman. Karena nggak langsung menghasilkan di primary. Oh udah nggak gitu nggak langsung menghasilkan kan pula kalau primary itu kan kalau belum dibangun belum apa kita nggak dapat apa-apa. Belum lagi banyak terakhir tuh yang mangkrak dan sebagainya itu kan beban moral kita itu cukup besar. Ya. Akhirnya terus menghadapi para direktur besar yang kita ketemu gitu kan juga kan nggak yang ada yang ngebosi, ada yang apa kan kita rasanya dulu kita ngejual kan nggak usah diperintah-perintah dalam kumpulan, tapi kita buat itu menjadi sesuatu tantangan bagaimana kita kayak bunglon itu di tempat hijau ya kita harus berubah jadi hijau gitu. Nah saya harus menempatkan itu, kemudian apa aja yang dikerjakan itu perlu waktu ya. Itu perpindahan dari secondary ke primary itu kita berdarah-darah betul-betul karena penghasilan kita kan tahu sendiri bisa nunggu sampai 6 bulan, setahun itu waktu itu. Dengan catatan tidak ada pembatalan. Betul, udah kerja terus nggak sekian lama nggak dapat apa-apa. Setuju kok. That's why saya meninggalkan primary kok. Setuju. Sampai sekarang akhirnya balik lagi dengan secondary nih. Pas masuk secondary ini cara pemasarannya udah beda lagi dengan dulu. Nah, tahan dulu ya kok, karena itu kita akan bahas di Stefanus 3.0. Ini menarik, teman-teman. Saya appreciate banget Coach Stefanus cara pemasarannya yang tadi yang dia bilang cara pemasarannya beda. Nah nanti kita akan bahas bedanya. Ini menarik. Saya pun nggak bisa lakukan seperti Coach Stef lakukan. Oke, sedikit lagi kok. Waktu Koko dari primary ke secondary berdarah dan akhirnya berhasil dong kok. Dari secondary ke primary. Dari secondary ke primary berhasil. Kenapa sih kok setiap kali lu pegang project lu berhasil kok? Apa motivasi lu sampai bisa gitu loh? Yang pertama pasti bersyukur sama Tuhan ya. Saya bisa begini banyak hal-hal yang Tuhan didik buat saya untuk melakukan. Saya bisa present begini, saya mulai dididik di komunitas gereja ya. Diajar untuk bagaimana pengumuman, bagaimana untuk bagi firman, kumpul di komsel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya ini waktu Expro ada, itu kan ada sampai sekarang dibawa punya slogan We Serve Better. Ya, We Serve Better. Kemudian waktu saya berubah jadi principal, saya melihat banyak sekali orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Saya hanya rindu mereka kalau saya bisa sukses, terus saya melakukan, saya memberikan teladan, masa dia nggak bisa ikut gitu sukses. Nah akhirnya saya bilang ya ayo ikut join. Jadi saya ingin mereka juga terbantu gitu kan. Nah kalau sekarang dari secondary ke primary, saya hanya melihat juga satu ini banyak orang-orang yang kasarnya pengen belajar investasi, pengen mengembangkan potensi di marketing gitu. Saya buat diri saya enjoy. Dibikin enjoy meskipun nggak nyaman waktu di awal. Iya, saya buat enjoy. Orang lain melihat saya bisa ketawa-ketawa, saya bisa begini, bisa begitu. Terus padahal deg-degan kalau customer gathering nggak ada yang datang. Iya, kalau saya sudah punya
sampai berdoa customer gathering, aduh ini masih belum pada datang gitu kan. Terus kalau lagi present sama marketing aja gitu ya, udah marketingnya udah main handphone, udah ngantuk-ngantuk, aduh gimana. Sampai kan terakhir di beberapa apa tuh namanya present di marketing selalu bilang dance dulu. Nah itu kan saya ya kok mau sih begitu ya, kita buat aja lah, kita harus melebur ya. Kalau nggak ngelebur dengan semua yang ada, kondisi yang ada, ya akibatnya nggak akan nyampe apa yang kita ingin sampaikan. Ya kalau mau ngedance, itu ya ngedance aja, padahal saya bukan tukang dance. Tapi TikToknya teman-teman, follow dia ya, TikToknya banyak yang dance. Nah sekarang kita masuk ke Stefanus 3.0. Kalau Stefanus kan balik lagi ke lebih banyak atau mungkin secondary mulai digarap lagi kan kok. Iya. Termasuk Koko juga mulai pindah brand jadi Century kok. Iya. Why kok? Vision itu harus semakin hari semakin baik dan semakin diterapkan di dalam kita punya aspek semua kehidupan. Kalau berlian semakin diasah semakin bagus. Ya, setuju. Ya. Kalau emas sudah terbentuk, mau dilempar ke lumpur apapun, tinggal dicuci lagi, tetap emas. Ya. Tetapi tetap harus perlu poles, tinggal perlu poles gitu ya. Saya hanya ingin melihat bahwa orang sebetulnya manusia cenderung nggak pernah puas dengan dirinya sendiri. Ya. Terus kenapa kami pindah dari brand lokal kemudian ke Century? Meskipun Expro-nya masih ada ya kok ya? Masih ada. Jadi banyak pertimbangan, kita nggak secepat ini langsung memutuskan. Pertimbangan kita hampir 1,5 tahun kayaknya. Lama ya? Lama. Kita juga menjajaki dengan beberapa. Sempat ngobrol sama franchise lain dong? Pernah ngobrol dengan beberapa gitu kan. Kemudian banyak pertimbangan lah. Akhirnya kami ambil di waktu pas. Waktu itu menurut kita. Karena kita mengembangkan di luar kota. Oh, Expro keluar kota? Iya. Wow. Dengan nama brand harus dengan brand yang kuat. Ya. Kalau orang mungkin kalau di Bandung, siapa yang nggak tahu Expro? Tahu lah semua gitu ya. Kalau di nasional, karena saya di primary ya. Kalau saya mau ke Surabaya, mereka juga tahu saya. Kalau saya mau ke Makassar juga mereka tahu saya gitu kan. Tapi taunya saya, bukan tahu brandnya gitu kan. Oh ya, Coach Stefanus tahu lah. Saya mau masuk di mana-mana. Ya bersyukur ya, itu Tuhan angkat untuk mereka tahu saya. Tapi saya ingin mengembangkan satu potensi mengembangkan keluar kota gitu. Salah satu tujuannya dari Jakarta. Gitu. Oh hebat dong kok. Iya. Lu mulai expand meninggalkan zona nyaman lagi dong. Bandung sama Jakarta kulturnya beda banget loh. Beda banget. Terus saya ambil sampai orang-orang dari Jakarta itu sempat telepon saya. Saya ambil langsung di Jakarta Selatan. Oh sekarang udah buka kantor di Jakarta? Bukan waktu itu. Oh. Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan siapin tempat kurang lebih hampir 300 meter lah gitu. Udah siap tempat? Udah kita ketok, udah masuk Century, kemudian kita siapkan untuk Jakarta Selatan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang nentuin. Oh, ya. COVID. Di bulan Februari kita opening Century 21 di tahun 2020 ya. Yang di Bandung? Di Bandung. Grand opening kan, perubahan dari Expro ke Century Crystalis Expro tuh gitu ya. Makanya ada tuh-nya. Oh, ada satunya berarti kok? Ada satunya di Gading Serpong. Oh, udah masuk Jakarta dong? Iya, di Gading Serpong, Tangerang. Berarti ada 1, ada 2, ada 3 dong? Iya, tapi kalau yang di sana satu lagi di Pantai Indah Kapuk. Udah ada? Itu nggak pakai 3, kristal aja. Oke, saja. Tapi kalau dinamain gini kayaknya bisa jadi banyak kan ya? Udah plan rencana memang kita tadinya kan mau buat satu grup. Kita juga mempelajari cara franchise seperti apa. Kita buat bentuk grup gitu kan. Ya kembali yang tadi grand opening di bulan Februari. Kebetulan saya dari Februari itu dapat reward ke luar, ke Eropa. Balik ke Eropa, kebetulan mama sakit sampai dipanggil Tuhan. And then urusan ini agak ketunda dan pada saat itu sudah mulai masuk pandemi, tapi belum
Belum parah waktu pas mama sakit itu ya. Waktu kita mau fokus, udah pandeminya udah kayak semi lockdown kan lah gitu, yang kita betul-betul tutup dan orang begitu banyak ketakutan, jadi kita stop. Di Maret itu dong? Di Maret. Oh oke. Kita nggak berani expand, nggak berani apa-apa, kita wait and see. Semua pada wait and see kan. Dan memang kebetulan properti lagi itu langsung drop kan. Cuma sewaan aja begitu. Ya KPR susah. Terus mereka semua pada wait and see. Iya. Ya udah kita nggak berani kembangin, tapi kan kita sudah ambil franchise. Udah ya? Sudah ambil franchise. Zona nyamannya keganggu lagi. Cuman memang terakhir ya kita ada masuk, tetap kita ada di internal untuk di peak-nya. Tapi peak udah jalan kan? Peak udah jalan, baru jalan setahun. Berarti Koko udah 3 dong hari ini ya? Gading, yang pakai nama brand ini ya? Gading, Bandung, sama Peak. Wow. Ini zona nyamannya lagi stretching lagi. Tapi emang manusia harus selalu di stretching lah kok. Supaya berkembang ya. Iya, ikutin lah. Bunglon lah. Saya ambilnya bunglon aja lah. Bukan tanda kutip orang pindah-pindah nggak punya kepribadian ya. Tetapi kita bisa menempatkan di situasi seperti apapun juga. Nah, kok kalau lu udah 3 kantor gini, kira-kira lu masih punya waktu untuk teman-teman kalau mau join, mau nanya-nanya, masih ada waktu nggak untuk ngobrol-ngobrol? Atau udah sibuk banget? Masih. Makanya manajemen waktu juga kan perlu ya. Kalau Pak Handi nanti kapan-kapan kalau pas berkunjung ke kantor gitu, kalau saya di kantor, saya kayak terima pasien dokter. Giliran semua gitu. Giliran kalau habis meeting yang satu ngobrol sama saya, belum beres ketemu lagi ngobrol sama saya gitu. Kalau nggak ditarik sama prinsipal atau teman yang lain, Ko Stefanus makan dulu. Kalau nggak nanti nggak makan. Ya saya pasti akan ngobrol balik ke sana, masih banyak ngobrol. Berarti boleh dong kalau misalkan ada teman-teman yang pengen join, pengen ngobrol sama Ko Stef, masih oke kan? Oke banget, open banget karena. Ada syaratnya nggak kok? Harus muda. Nah, by the way, tadi saya bilang kan saya aja nggak bisa lakukan kayak Ko Stefanus. Bukan nggak bisa deh, belum. Coming soon saya akan sebenarnya. Saya cukup amazed dengan cara pemasaran dia di TikTok. Teman-teman akan lihat Ko Stefanus joget-joget di TikTok. Ya, tapi itu catchy gitu. Jadi orang lihat dan orang ingat gitu ya. Ya, Ko Stef, itu menurut saya zona nyaman Ko Stef juga keganggu lagi kan. Iya. Dengan grey wisdom gitu kan, mestinya udah nggak masuk ke TikTok. Tapi kan cara masalin beda ya kok ya? Saya selalu merasa usia saya 17 tahun. 17 tahun itu. Jangan deh, 30 tahun lah ya. 30 tahun masa-masanya penuh semangat ya. Betul. Tapi cara pemasaran kan beda kan Kak? Beda. Kalau kita nggak ikutin, kita ketinggalan dong. Iya. Orang itu kadang-kadang banyak yang merasa di usia sekian ya, saya udahlah. Saya emang biarin aja gaptek lah. Saya tuh enggak. Saya nggak tahu ya ini teman-teman ya, mungkin bisa jadi masukan. Jangan merasa dirimu tua walaupun usiamu semakin tua. Nah, ini kuat bagus nih. Bagus nih buat thumbnailnya. Ini ya, oke. Karena kalau engkau merasa tua, engkau merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Aduh, saya mah udah tua. Kebayang ya, coba gini, kebayang. Orang tua, kalau Anda seorang laki-laki atau seorang wanita ngasuh cucu gitu ya. Terus di rumah jalan sebentar, duduk di kursi nonton TV, apa enaknya? Ya. Itu orang tua. Tapi kalau anak muda, walaupun nabrak sana nabrak sini, dia tuh happy gitu kan. Kenapa kita di masa seperti ini nggak mengcombine-kan dengan experience kita yang ada, grey wisdom, ya, dengan situasi kondisi apa yang dikerjakan di masa kini gitu. Dan itu ada di tempat Koko kan, yang berpikir seperti itu kok. Karena nggak semua orang berpikir yang kayak Koko loh. Mereka akan berpikir masa lalu mah begini, dulu mah gampang, tapi kan udah changing. So teman-teman, kalau yang pengen belajar wisdom ada di Ko Stef. Mau belajar nabrak sana funky-funkian ada di Ko Stef ya. So kok silakan mau sampaikan apa buat teman-teman kalau mau join dengan kantor Koko. Yang pertama tentunya teman-teman harus tahan banting. Kalau teman-teman nggak tahan banting, sebentar juga akan keluar. Ya, jangan pernah menyerah dan mau berinovasi. Karena bukan bekerja dengan saya, tapi teman-teman itu partner saya. Oke. Kalau saat teman-teman jadi partner, saya ingin partner saya pun happy. Apa yang saya nikmatin, teman-teman juga harus nikmatin, gitu.
tetapi tetap harus ikut sistem. Iya, setuju. Kalau nggak ikut sistem, ya amburadul, Iya, berantakan gitu betul, kan. betul. Nah, jadi kalau teman-teman pengen join dengan kami di Century 21 Crystalis Expo 2 ini, ayo Hubungi di sini ya kok ya. ya ada di sini ya. Ada di sini. Gitu. Jadi ayo anak-anak muda, memang kan sekarang banyak anak-anak muda. Tapi jangan anak-anak muda yang senang rebahan aja. Anak-anak muda yang saya pengen kaya. Saya pengen ngebahagiain keluarga. Nah, ini masanya. Karena kan kalau kita lihat di 2 tahun properti turun naik waktu pandemi kemarin ya, mungkin Pak Handi hampir 6 bulan ya kita nggak jualan ya. Tapi saya bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan betul di properti itu teman-teman. Omset kita yang Januari, Februari, terus Maret drop, di Agustus mulai naik boom, itu dalam sekian bulan omset kita yang tahun lalunya aja sama yang sekarang beberapa bulan itu ngelebihin. Wow. Nah itu berarti kan bagus tuh ya. Nah jadi teman-teman kalau pengen join, pengen berinovasi, bukan saja tentang properti yang sulit, yang mudah, yang happy, yang pengen mengembangkan ke media online, ya media digital, boleh gabung sama kita di sini. Iya, ya teman-teman, tempatnya Kostef menurut saya unik karena wisdom ada, tapi dia mau explore cara-cara yang baru, ya kok ya. Betul. Itu menarik untuk zaman sekarang. Kok finally nih kok, kita akan mengakhiri podcastnya. Jadi teman-teman kalau mau lebih lanjut ya silahkan ke Kostef, tapi kalau mau ajak saya juga boleh. Jadi ngopi aja nemenin. Kok lu ngelihat 2022 ini gimana kok? 2022. Properti bakalan gimana? Omnicon kan di depan mata nih kok. Ada kemungkinan, bukan kemungkinan, hari ini kan sedang luar biasa lagi. Sedang luar biasa lagi. Saya bilang 2022 properti akan semakin naik. Oh ya? Ya, yakin. Untuk di mana, wilayah Bandung atau nasional? Saya bicara saat ini karena kita di Bandung. Saya bilang di Bandung. Banyak pengembangan, salah satunya nanti kan ada kereta api cepat ya, Bandung Jakarta. Kedua, dalam pola pikir kita harus lebih daripada tahun sebelumnya. Amin. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Setuju. Kalau kitanya bilang, aduh semakin nggak bagus ya, kita sudah ngebentengin diri kita untuk melangkah. Ya, jadi kalau kita bilang bagus, pasti bagus. Bakal mulus, nggak mulus, harus fight. Betul. Nah kalau begitu fight, pasti bukain jalannya banyak. Berarti harus ke kantor yang pas juga dong. Betul. Yang mendukung untuk fight. Betul. Di mana itu kantornya, Kostef? Di kantornya di Century 21 Crystalis Expo ya. Di Mekar Puspita 27 ya. Kurang lebih begitu pembicaraan kita dengan Kostef. Thank you waktunya Kostef. Teman-teman silakan Japri, silakan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kostef. Tadi kan Kostef bilang 2022 bakalan booming. Masa sih nggak mau nikmatin? Tapi pesan terakhir sebelum kita mengakhiri Kostef, bagi teman-teman yang sudah divaksin segala booster, ya kita mendukung program pemerintah supaya kita tetap bisa dalam keadaan fit ketemu klien. Karena bisnis kita ketemu orang kan kok. Iya. Salam kolaborasi.